TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Kita mewakili KPU Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan jawaban termohon, di mana pada pokoknya kita melihat pemohon harusnya permohonannya ditolak dengan beberapa alasan. Satu, ambang batas permohonan jauh karena harusnya 0,5% sebagaimana diatur dalam undang-undang, tapi selisih suara pemohon dengan pihak terkait adalah 0,7%, jadi lewat. Yang kedua, permohonan pemohon melewati tenggang waktu sehingga harusnya permohonan pemohon mengenai masalah rekomendasi itu diabaikan. Yang ketiga, permohonan pemohon obskur karena di dalam permohonannya pemohon tidak mencantumkan tentang kesalahan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon dan perolehan suara yang benar menurut pemohon, itu tidak ada. Yang ketiga, berkaitan dengan petitum pemohon yang obskur atau tidak jelas, karena di satu sisi pemohon meminta diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor 2, akan tetapi di sisi lain pemohon meminta PSU. Dalil pemohon yang seperti ini adalah dalil yang tidak bersesuaian, dan dalam beberapa perkara putusan pemilu legislatif, sebagai contoh untuk perkara Dapil 2 Papua, permohonan yang di satu sisi meminta diskualifikasi, akan tetapi di sisi lain meminta PSU, itu dinyatakan tidak dapat diterima. Berkaitan dengan pokok perkara, salah satu yang cukup ramai dibahas tadi berkaitan dengan adanya rekomendasi diskualifikasi dari Bawaslu Kabupaten Tasik kepada KPU yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyatakan pelanggaran pasal 71 ayat 3 tidak terbukti. Jadi ada perbedaan penilaian antara Bawaslu dan KPU dalam menilai dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3, karena menurut ahli yang diajukan oleh Bawaslu, delik tersebut merupakan delik formil sehingga tidak perlu ada pembuktian apakah dalam kebijakan yang dibuat oleh petahana, baik itu menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sedangkan dari ahli yang diperiksa oleh KPU, ada Profesor Dr. Asep Warlan, ada Dr. Garna, ada Dr. Nurida Sartini, dan ada Ibu Titi Anggraini, pada pokoknya menyatakan bahwa delik pasal 71 ayat 3 merupakan delik material, sehingga harus dilihat apakah betul ada keuntungan. Oleh karena itu, maka dalam pemeriksaannya KPU Kabupaten Tasik memeriksa tidak hanya pelapor, terlapor, akan tapi juga pembuat kebijakan dan penerima manfaat, di mana hasilnya tidak terdapat cukup bukti adanya dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3. Dan tadi disampaikan oleh pihak Bawaslu, memang banyak laporan, akan tetapi yang terbukti masuk ke persidangan itu hanya beberapa kasus. Yang lainnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian kita berharap pemeriksaan perkara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini bisa diproses cukup sampai dismisal, tidak perlu masuk ke pembuktian karena mereka permohonannya tidak memenuhi persyaratan, khususnya berkaitan dengan ambang batas. Demikian. Bahwa kami KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana sudah disampaikan oleh kuasa hukum telah menjawab sebaik-baiknya terhadap permohonan pemohon, dan juga terhadap jawaban tersebut tentu kami melihat bahwa memang tuntutan dari pemohon ini tidak jelas, kemudian dari sisi ambang waktu juga sudah melewati ambang waktu, kemudian juga dari soal ambang batas sengketa juga itu tidak memenuhi, sehingga kami berharap bahwa Mahkamah Konstitusi pada akhirnya dapat memutus perkara sengketa di Kabupaten Tasikmalaya ini pada saat dismisal nanti. Terima kasih.